Kalau orang putih cakap age only is a number, artinya umur itu hanya adalah satu angka. You're a superhero. Assalamualaikum guys, kita sudah pusing-pusing kawasan kampung ini sampai Jeti, sampai sini. Tujuan utama kami sebenarnya cari kelapa, tapi hampa. Tidak apalah, yang penting kita ada motivasi mencari minuman enggak apa-apa. Yang penting ada konten sedikit. Sebelum itu kami selalu mau bertanya, berapa sebenarnya umur kawan kami ini? Oke, kalau kau tengok berapa? Kalau kami tengok ini mungkin dalam lingkungan 50-an begitu, atau lebih, atau di bawah dari 50 lah begitu. Oke, sebenarnya umur menghampiri 55 lah. Mungkin tahun depan dalam bulan April sudah masuk 55. Tapi yang saya suka kongsikan di sini ialah kalau orang putih cakap age only is a number, artinya umur itu hanya adalah satu angka. Yang penting bagaimana kita membawa jiwa kita. Iya, betul. Bagaimana jiwa kita, bagaimana kita membawa diri kita, membawa kehidupan kita, itu adalah yang penting supaya kita boleh mengikuti peredaran zaman. Dikala itu juga kita juga mengetahui batas-batas kehidupan itu, begitu. Jadi dalam satu sudut kita memahami bahwa kehidupan itu sentiasa berjalan, dan kalau dicakap ini sudah masuk setengah abad sudah nih, ya, setengah abad. Alhamdulillah dianugerahkan Tuhan kesehatan yang baik, fisikal yang baik, masih boleh beraktiviti dan terus boleh beraktiviti melakukan kita punya kegiatan-kegiatan, khususnya kegiatan outdoor yang sememangnya diminati daripada muda-muda lah gitu. Oke. Dalam umur begini nih, kalau mengikut pengalaman lah coach, pengalaman apa yang terbaik kau rasa yang pernah kau lalui, yang betul-betul pahit kah, manis kah? Kalau ikut pengalaman, kalau backpackers, kau dulu kan backpackers. Oke. Kalau diikutkan yang itu boleh dikatakan sememangnya ada pengalaman pahit dan manis. Tetapi apabila sampai ke level sekarang ini, saya anggap yang pahit itu manis. Pasal tanpa saya lalui itu, saya tidak mengetahui dia punya progres, artinya perjalanan kehidupan itu. Iya betul-betul. Maksudnya tanpa melalui yang pahit itu tidak ada artinya yang manisnya. Ya begitu. Iya, Kan betul. Sesuatu yang orang bilang hidup ini bertentangan. Kalau kita mendaki, kita pasti ada turunnya. Jadi kalau yang manis mesti ada pahitnya. Tetapi sesuatu yang pahit itu kalau kita jadikan pengajaran, kita jadikan motivasi, ianya akan membuat kita 2-3 kali lebih kuat daripada yang sebelumnya. Kan apa saja yang Anda alami yang begitu pahit, perih, menyakitkan, mengecewakan, tukar dia menjadi batu loncatan supaya kita akan bangkit lebih kuat, lebih hebat daripada yang terdahulu. Insya Allah sememangnya boleh, dan sememangnya ini amat berkesan. Pasal kadang-kadang manusia, insan itu bangkit daripada kegagalan, daripada kekecewaan, dan mereka bangkit jauh lebih kuat daripada yang sebelumnya. Jadikan dia pembangkit, jadikan dia batu loncatan untuk kita dapat terus maju ke depan, khususnya di kala zaman sekarang nih. Bang bilang hidup penuh cabaran, hidup penuh pancaroba. Ya banyak persaingan lah begitu. Bertahan juga itu makan masa berapa tahun lah? Oh lama. Saya cakap setiap perjalanan, setiap penggambaraan backpackers itu kita mempunyai pengalaman-pengalaman yang berbeza. Tapi macam tadi kita share, ada yang pahit, ada yang manis. Tapi di kala ini semua yang pahit itu saya sudah tukar jadi manis. Macam Nizam sendiri pun pernah mengikuti satu backpackers yang kita berdua alami, yang mana
kan? Hari itu yang waktu kita pergi ke Tawau tuh kan. Pantai Timur, jelajah Pantai Timur, memang Pantai Timur. kan satu pengalaman yang kalau dicakap pahit, banyak juga kita lalui pahit, tapi sebenarnya dia satu pengalaman proses kan kita menghadapi sesuatu dalam keadaan yang tertentu. Jadi dia menjadi satu pengalaman yang saya rasa akan tinggal di dalam memori, tidak dapat dilupakan karena orang kita hanya boleh menceritakan, tapi yang mengalami dia adalah diri sendiri di kala itu, dan dia akan menjadi model kepada Anda untuk menggunakan pengalaman dan model itu di kala Anda menghadapi situasi yang seperti itu, mungkin di pengambaraan Anda yang seterusnya gitu. Iya, betul Kan seronok kan waktu itu? Ya, seronok waktu itu. Baru bukan alang-alang tuh, banyak kita punya pengalaman Kan naik pancang sampai 2-3 kali. kan bermalam di Bukit Ya, Pancang bermalam di Bukit Pancang pukul 1 pagi sampai kan. bukan alang-alang itu. Kalau ikut kan macam tidak masuk akal begitu. Itu dia punya trail itu. Kalau boleh kategorikan macam mana dia punya trail itu? Bukan alang-alang itu Ya. trail. Banyak pengalaman kan, pasal kita naik waktu petang, kita turun pukul lebih kurang pukul 10 malam kan? Ya, 10 malam lah begitu kita Lepas turun tuh. Tapi Naik. gara-gara faktor penginapan tuh kita tidak jumpa sudah. Jadi kita dua decide untuk naik semula lah dengan bag yang beban 20 kilo tuh. Aduh, aku pun macam, betul gak juga ini aku buat. Tapi seronok kan? Ya, tapi memang seronok, satu pengalaman yang bagus lah yang pernah kita lalui hari itu kan. Dalam perjalanan kita naik tuh ada yang mungkin biasa bagi orang sana, tapi mungkin agak pelik juga kalau kita pasal tempat tuh boleh dikatakan hampir tidak ada air, tapi bila kita naik dalam pukul dekat-dekat jam 1 malam menghampiri puncak tuh kita temui banyak ketam kan? Iya, banyak ketam-ketam berkeliaran. Yang peliknya di situ tidak ada air, mungkin juga ada air, mungkin kita yang tidak ketahui lah. Iya. Tapi dia sudah menghampiri puncak dan kita temui banyak kan ketam-ketam. Kalau di Gunung Silam dia ketam, dia oranye, di sana hitam juga lah, tapi dia berkeliaran di atas batu-batu tuh kan. Terus batu-batu iya. Dan malam itu kita menikmati suasana yang indah lah sampai kita tertidur lelap, terbangun awal pagi juga dapat menikmati sunrise di sana kan. Seronok kan? Memang seronok lah, dia punya pemandangan pun seronok. Jadi macam berbaloi lah dengan perjalanan kami mendaki itu Aina. Kan? Memang tengok trailnya itu sengsara. Kan? Tapi sekali kau sudah capai itu di puncak itu, berbaloi juga aku berjalan begini biar 2-3 kali turun naik. Kan ada pengalaman yang Ya, berbeza. ada pengalaman kan? yang berbeza. Lepas itu kita mengambil keputusan untuk bermalam di Batu Besusun. Ya, Batu Kan? Besusun Di mana tadi? Apas. di Apas. Kita sampai ke sana pun sudah menghampiri pukul 7 malam. Kan? Malam. Kita ambil keputusan untuk bermalam di situ dan kita mencari satu tapak camp. Alhamdulillah kita jumpa juga, walaupun malam itu banyak dugaan yang kita dapat rasai, artinya pengalaman pengalaman kita di situ, tapi seronok, artinya itu yang saya cakap, walaupun dia pengalaman yang pelik, pengalaman yang dia menjadi satu pengalaman kehidupan yang mungkin orang lain tidak dapat rasakan, kita dapat rasakan, menjadi panduan kepada kita, menjadi sesuatu yang udah cakap kenangan. Ya, kenangan. Sampai bila-bila pun boleh, anda boleh lupa. Itu lagu rasa yang paling gila aku buat, aku bilang aduh. Sebab dulu pun aku pernah backpackers juga di Indonesia. Di Indonesia bagian Kepulauan Sulawesi itu, tapi tidaklah segila itu. Sebab setiap perjalanan tuh yang aku rancang tuh memang aku rancang betul-betul, sebab aku tidak mau ada apa-apa macam masalah kah. Sebab kan kita di negara orang. Itu yang paling utama tuh stamina tuh mesti jaga. Seleksi sedikit habis. Keseronokan di dalam dunia backpackers ini sebenarnya
di mana kita ini berpeluang jika kita bermitra, artinya melihat budaya di negara orang, kita dapat mempelajari kan tata susila kehidupan orang, bagaimana cara kehidupan orang di sana kita alami secara tersendiri kan, progres macam mana kita di dalam sesuatu negara tanpa mengenali sesiapa, kita boleh bergerak dengan sendiri, kena berkebudayaan, mahu bertanya dan kita memaksa diri kita untuk mencapai tujuan yang kita cari. Pasal kita tidak mempunyai itu. Kita biasanya kalau kita pergi bersendirian, jadi kita kena melakukan perkara-perkara yang kadang-kadang di luar daripada kemampuan asal kita. Jadi sebagai manusia sebenarnya kita tidak tahu kita ini sebenarnya mempunyai sesuatu kekuatan yang luar biasa, tapi dianya teruji bila kita bersendirian kan. Macam ada juga lebih kurang kata pepatah cakap, kita tidak tahu kekuatan kita tuh, kebolehan kita, sampai tinggal to become the strong, pilihan terakhir kita, baru kita tahu di mana kita punya strength, kita punya power. Jadi itu yang keseronokan yang ada di situ. Ya, ada yang boleh dikongsi dengan orang lain. Ya. Itu keseronokan itu sekali dalam seumur hidup sih ada. Ya, yang kita boleh rasakan, yang kita boleh alami, yang kita boleh dunia ini, backpackers ini juga satu-satunya cara yang dari dulu hingga kini, cara termurah, orang bilang paling safe untuk sesuatu perjalanan yang mana kita dapat menikmati apa yang kita kehendaki, tapi kena struggle, kena ada kekuatan mental, dan kita perlu. Cuma ada berbagai cara backpackers. Sekarang ini ada lagi sistem backpackers yang mungkin agak mudah. Mungkin di dahulu, yang terdahulu daripada itu, kita tidak ada, kita belum ada GPS, kita belum ada untuk menengok semua dia punya track kan, center cari dulu, masih kita pakai Yellow Pages. Betul. Kita berpandukan kepada buku-buku tourism di di pusat-pusat backpackers lah, di tempat tinggal backpackers untuk sekarang ini mendapatkan hala tuju. Sekarang ini dunia di ujung jari. Jadi untuk menjadi backpackers jauh lebih mudah daripada di zaman-zaman kami dulu. Artinya jauh lah, agak payah dulu, struggle sedikit, tapi itu yang saya cakap, ini menjadi pengalaman kehidupan. Artinya salah satu university perjalanan kehidupan yang kita kutip di sepanjang pengembaraan, begitu. Yang mana kita boleh ceritakan, tapi untuk mengalaminya kena melakukan dia sendiri, baru kita dapat dia punya nikmat to become backpackers. Tapi alhamdulillah sekurang-kurangnya macam Nizam sendiri pun sudah pergi ke Indonesia, sudah try almost 1 month kan, lebih kurang. Lebih kurang. Lepas itu bersama-sama saya sendiri lagi kan, kita alami bersama-sama dalam 10 hari. Hampir tiada tidur di hotel, kita tiada tidur di hotel. Tiada, mana semua ada tidur, semua campsite kan. Tiada campsite, bikin campsite sendiri. Ya, tiada campsite, bikin campsite sendiri. Sampai hemok pun ada. Iya. Hemok kan, jumpa buaya, hemok. Memang ada dia punya waktu itu pun kita belum bawa kamera-kamera yang canggih. Banyak kita jumpa view-view yang terbaik, tapi tidak dapat di kamera aduh kan tidak terpikir. Adapun kamera kasihan kan. Tapi tidak bang, dia satu permulaan yang baik untuk to become backpackers kan, and then boleh diteruskan lagi. Pasal dia adalah sesuatu yang orang bilang, untuk memulakan sesuatu itu kita kena memulakan langkah pertama kan. Perkara itu tidak akan terjadi jika kita sekadar mengimpikan, mahu, tetapi kita tidak ada satu langkah pertama untuk memulakannya. Jadi kena berani memulakan langkah pertama itu. Artinya walau benda ini ada, contohnya sasi ini ada di sini. Saya berhajat untuk minum selagi belum saya hulurkan tangan saya. Selagi itu saya cuma dapat memandang dan saya tidak dapat mengambil. Lebih kurang begitulah. Jadi kena berani. Percayalah, bumi Tuhan ini luas.
jelajahi dia, Anda akan dapat mempelajari, menikmati apa yang ada di sebalik keindahan ini. Ya, betul. Jadi dalam lingkungan umuran begini coach, selepas ini ada trip lagi kan? Insya Allah Dalam bulan 12 nih kan, tripnya pergi yang mana? kita pergi ke EBC. Ya, EBC Everest Base Camp. Ya, mudah-mudahan insyaallah kita dapat pergi, kita dapat perancangan ini berjalan dengan lancar bersama sahabat-sahabat juga yang sama-sama memang selalu pergi keluar. Sedangkan ini yang setakat ini saya tahu kita punya sahabat saya sendiri dari Doja 1 lagi. Dari Doja 1 Ya, dari Doja 1 lagi. Yaitu memang sahabat lama. Sahabat lama nih dari Doja 1. Saudara Alfred Gulimas dan juga saudara EJ si Aming juga selalu mengadakan trip bersama. Kali ini disertai oleh seorang sahabat lagi, yaitu Cik Matius. Sebenarnya guys, salah seorang dia yang di depan saya nih, cuma mungkin ada sedikit lah kan kekangan cuti dalam pekerjaan tuh. Dalam pekerjaan antara kerjaya dengan trip ini ada pilihannya, ada rumit sedikit, terlalu rumit. Sebab mau pilih trip, kerjaya akan hilang. Jadi mau pilih kerjaya, trip mesti ditolakkan. Kemahuan tuh cukup kuat. Pasal untuk pengetahuan sahabat-sahabat semua, dia adalah orang yang pertama sebenarnya sudah beli tiket ke sana, khususnya daripada Sendakan ke Kuala Lumpur, juga ke Kuala Lumpur ke Kathmandu. Ulang alik lah sampai balik ini orang yang pertama membeli. Tapi pada waktu itu dikatakan cuti beliau akan diluluskan. Setelah di submit cuti tidak diluluskan. Jadi saya pun agak sedih pasal sememangnya ini seorang sahabat yang baik yang memang mempunyai impian yang besar untuk berada di sana. Cuma macam dia cakap tadi kekannya, tapi insyaallah saya percaya saya punya kegagalan itu, saya tidak percaya kepada kegagalan. Artinya setiap proses itu ada pengajaran. Artinya dia tidak akan terhenti di sini saja. Karena percayalah, gunung itu masih tetap di sana. Yang penting semangat dia. Gunung itu tidak lari, walau sampai bina pun masih terletak di banjaran Himalaya, tetapi tertakluk kepada sahabat kita ini di mana semangat dan dia punya tekad untuk ke sana. Kalau dia mau, insya Allah dia sampai satu hari nanti. Ya, mana tahu juga saya ada rezeki, kasih kawan lagi satu kali lagi. Oke. Tapi baru-baru ini kita ada buat perbincangan kan. Selepas ini EBC kita akan buat backpackers, insya Allah backpackers umrah orang panggil. Mungkin biasa orang naik umrah, pergi umrah kah, pergi haji kah, ikut flight kan. Tapi ini cadangan lah, ini cadangan kita ikut melalui darat. Dalam mungkin kita akan melepasi 14 negara. Tapi itu cuma cadangan saya. Insya Allah kalau kalau ada rezeki mungkin tercapai lah itu. Sebab itu kita pergi melawat rumah Allah. Kita ada berbincang nih, walaupun orang bilang cerita-cerita kedai kopi, tapi semoga apa yang kita rancangkan ini menjadi kenyataan. Pasal ini sesuatu niat yang baik, artinya kita mau melawat juga ke orang bilang ke tempat utama kan, yang seharusnya kita sebagai umat Islam ini dalam seumur hidup pun kalau berkemampuan sekali, cuma caranya berbeza. Asal kita ini meminati backpackers, jadi apa salahnya kita coba dia melalui cara backpackers. Tapi ini baru perancangan awal. Tapi tanpa perancangan, sesuatu itu tidak akan menjadi kenyataan. Jadi mudah-mudahan perancangan ini berupaya untuk menjadi kenyataan.
mudah-mudahan para viewers yang melihat ini mendoakan apa yang kita cadang ini juga untuk menjadi kenyataan, dipermudahkan, dan semoga niat kita ini juga dapat dipermudahkan. Yang paling penting juga semoga dipermudahkan rezeki kita agar kita mencapai hajat yang kami memang sangat-sangat impikan. Mungkin kalau hajat ini tercapai, perjalanan ini dijangkakan memakan masa mungkin dalam setahun lebih begitu perjalanan. Guys, pasal kita bukan dari flight ke flight, kita mengembara dari negara ke negara. Kalau negara itu ada perjalanan darat, kita ikut perjalanan darat. Kalau tidak ada, last yang terakhir baru kita ikut pakai flight. Route ini telah dikaji oleh saudara Nizam sebenarnya kan? Ya. Telah dikaji oleh beliau selama beberapa bulan dan hampir lengkap dalam kajian. Cuma sekarang ini menunggu perancangan yang jitu untuk melaksanakan dia. Salah satu dia memanglah daripada sumber financial keuangan, berapa yang diperlukan, apa yang diperlukan, dan pasal masa itu memang agak lama, persiapan mental dan fisikal yang cukup. Ya, cukup. Pasal ini bukan perjalanan orang bilang biasa-biasa. Ya, bukan perjalanan seperti naik terus Madi. Ya, bukan Ya. juga pergi ABC. Ini satu perjalanan yang orang bilang yalah satu perjalanan yang rohani dan juga duniawi dan juga orang bilang akhirat dan rohani lah artinya. Jadi satu perjalanan yang kita rancangkan semoga menjadi kenyataan. Kalaupun dia tidak jadi, janganlah menjadi bahan ketawaan karena yang penting niat itu ada, yang kemahuan itu ada, nawa itu ada kita untuk merancang ke situ. Apalah salahnya kita menganjurkan backpackers, bukan cakap sudah mengelilingi dunia, tapi ada juga lah tempat-tempat yang sudah pernah kita jelajahi. Banyak juga lah tempat negara yang kita jelajahi. Apa salahnya berkemungkinan diakhiri dengan orang bilang kemuncak backpackers ini. Artinya itulah yang seperti tadi saudara Nizam rancangkan. Semoga ianya saya betul-betul mengharapkan semoga ianya menjadi kenyataan. Mungkin satu perjalanan yang paling istimewa lah yang sejarah dalam kehidupan. Yang selalu kami pakai ayat tuh, yang diredai Tuhan. Ya, jalan yang diredai Tuhan. Kan mudah-mudahan dia menjadi satu kenyataan. Lambat atau cepat itu satu perkara yang kita tidak dapat tentukan. Pasal kita hanya merancang, tetapi Tuhan yang menentukan. Ya, betul kan. Jadi kita berkemahuan, kita ada hajat ke situ, kita ada niat ke situ, nawa itu ke situ, kita ada perancangan, semuanya kita ada, dan selalu kita war-warkan bersama supaya dia menjadi motivasi di antara kami. Dan pada rakan-rakan hikers juga, mana tahu ada juga yang berminat secara begini. Kita kongsikan ini pun bukan nak orang bilang riak ataupun apa, cuma sebagai memotivasikan diri. Artinya semoga kan dengan mengungsikan ini ada juga sahabat-sahabat netizen di luar sana yang turut sama mendoakan. Pasal di kalangan doa-doa kalian bermungkinan salah satu doa itu dimakbulkan untuk kami dapat bergerak mengadakan perjalanan backpackers yang apa tadi Jam? Jalan yang apa? Jalan yang diredai itu. Iya, begitu. Jadi mudah-mudahan. Iya, mudah-mudahan. Oke guys, mungkin itu saja perkongsian kita pada hari ini. Sebab tujuan kita ini sebenarnya mencari air kelapa, jalan-jalan. Itu isi kunci utama kami sebenarnya. Yang saya mau kasih tahu, gerai ini, saya kasih posisi Jam main tadi. Nampak ke tadi kan gerai ini? Iya, gerai ini sebenarnya tempat kami lepak untuk minum air kelapa pandan, murah, sedap, fresh. Ya. Tetapi hari ini kehabisan, belum habis. Yang dipukul pun habis subside kan. Ya, tidak ada rezeki, mungkin lain
lain kali ada rezeki untuk rasa kelapa pandan freshnya, pasal pengunjung pun semakin orang bilang bakurumun datang ke tempat ini untuk minum air kelapa. So guys, dari saya dengan Nizam, kalau korang suka video nih, korang like, subscribe dan share. Oke, bye.